menurut aku dokter Kuala Lumpur Malaysia itu menghargai waktu pasien sih. Itu tuh bedanya. Dokter luar negeri, tadi dia bilang di Malaysia ya. Menkes ngaku malu dengar orang Indonesia lebih pilih berobat ke Malaysia. Malu katanya dia guys. Padahal kita yang malu, malu. Bapak Menteri merasa malu karena ada warganya yang berobat ke Malaysia. Loh, Pak, nggak usah malu Pak, ya kan? Ya harusnya Bapak harus bisa memperbaiki pelayanan dan kualitas rumah sakit yang ada di Indonesia. Bukan begitu Pak, nggak usah malu lah Pak. Karena mereka juga pastinya ada alasan tertentu untuk berobat ke Malaysia, ya kan? Sekarang, saya pengen tahu apa sih yang terjadi? Kenapa sih dokter sombong sekali, lebih sombong dari presiden? Kalian tenaga medis atau enggak bengkel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini viral di media sosial tentang pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia. Bahkan banyak sekali para warga Indonesia yang lebih memuji pelayanan rumah sakit yang ada di Malaysia. Tentunya pasti ada alasan tertentu kenapa warga Indonesia lebih memuji pelayanan rumah sakit yang ada di Malaysia daripada di Indonesia. Tentunya tidak semuanya pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia buruk, tapi namun ada hal yang harus diperbaiki. Nah, di video kali ini aku akan mereaksi salah satu komentar daripada warga Indonesia yang kebetulan dia mempunyai pengalaman yang pernah berobat di Malaysia, di rumah sakit Malaysia. Bahkan beliau memuji habis-habisan tentang pelayanannya yang ada di rumah sakit Malaysia, begitu sangat baik dan begitu sangat profesional. Seperti apa videonya? Jom kita reaksi bersama-sama. Jadi ku bacalah tadi berita ini, judulnya Menkes ngaku malu dengar orang Indonesia lebih pilih berobat ke Malaysia. Malu katanya dia guys. Padahal kita yang malu ya. Terus ada lagi nih kalimatnya. Aku sih mohon maaf, agak gengsi juga kita dibawa ke Malaysia, itu gengsi. Jadi Menteri Kesehatan itu kayaknya kita gagal juga. Seolah Menteri Kesehatan Indonesia nggak bisa ngurus orang Indonesia, masih pergi ke Malaysia, kan kita malu. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI. Jangan cuma malu Pak, makanya diperbaiki itu kualitas pelayanan di rumah sakit. Aku juga salah satu rakyat Indonesia yang kerap pergi berobat ke Malaysia, tepatnya ke Penang ya. Anakku juga waktu kecil operasi di sana. Aku juga operasi di sana. Bahkan untuk cek-cek penyakit lainnya ke sana juga. Bukan karena aku banyak duit guys. Kadang kita juga sampai berutang ke orang biar bisa pergi ke Malaysia kan. Alasan pergi ke Malaysia itu ya mungkin karena kita sudah putus asa dengan pelayanan di rumah sakit di negara kita ini, ya kan? Dan dari segi biaya juga kalau kita hitung-hitung kadang lebih hemat ketika kita berobat ke Malaysia. Kenapa? Karena kalau kita berobat ke sana dalam satu hari itu urusan selesai semua guys. Kita ketemu dokter, hasil lab keluar semua, kita tahu penyakit kita dapat resep, kita juga bisa tebus resep dan selesai hari itu. Jadi dalam satu hari itu selesai semua urusan dan kita bisa pulang kembali ke Indonesia. Di samping hemat waktu begini, itu juga bikin kita lega guys. Karena yang namanya berhubungan dengan penyakit, kalau kita lama-lama berhubungan dengan rumah sakit, bukan cuma fisik kita yang sakit, psikis kita juga kena guys. Makin lama kita mikir, aduh apalah nanti hasilnya itu. Ternyata nunggu dokternya 2 hari lagi, nunggu hasil labnya 2-3 hari lagi. Itu kan makin bikin kita stres ya kan. Jadi kita itu lebih suka 1 hari selesai semua. Coba kalau kita berobat di Indonesia, kalian juga pasti mengalami lah. Hanya untuk nunggu hasil tes darah aja bisa 2 hari baru keluar. Padahal cuma hasil tes darah rutin. Belum lagi kalau kita mau minta diperiksa misalnya hepatitis, fungsi hati, dan lain-lain. Bisa sampai seminggu itu. Bahkan ada yang sampai 2 minggu baru keluar hasilnya. Coba, udah mati duluan kita ya kan. Mati karena stres, bukan karena penyakitnya. Sabar Mbak. Dan itu hanya sebagian kecil. Belum lagi dari pelayanan dokter ya kan. Di Indonesia ini ya, dokternya itu paling irit ngomong ya kan. Aku pernah gitu guys. Sudah nunggu 4 jam ya kan. Ketika masuk ke ruangan dokternya cuma 3 kalimat yang keluar dari mulutnya. Pertama, keluhan ibu apa? Kita ngomong ya kan. Silakan berbaring Bu, diperiksa. Tapi tanpa
tanpa ada penjelasan apa-apa, ini diam aja diperiksa. Setelah itu silakan duduk Bu, ini resep obatnya katanya. Setelah dia duduk, kalian pernah ngalamin gitu gak? Pasti kalian pernah menemukan dokter yang nggak ngomong nggak apa, hanya memeriksa kemudian kasih resep. Ya kan? Waktu itu ibu aku kalian pernah mengalami kayak itu. Dan selain itu juga ya, kalau aku perhatikan itu dokter-dokter di Indonesia itu paling anti ditanya, paling anti dibantah. Jadi kalau mereka ini udah berbicara, kita itu hanya bisa iya dok, iya dok. Misalnya kita bilang kok gitu dok, udah langsung kayak terlecehkan dia gitu kan. Misalnya dikasih obat, ngapain dok? Obat itu kan enggak, saya kan gini, wah bisa digampar kalian, bisa kayak sinetron Indosiar. Apa kamu bilang? Saya ini dokter, kamu cuma rakyat jelata, berani-beraninya kamu membantah. Udah kayak gitu ya kan? Mungkin kalian juga pasti pernah mengalami pengalaman seperti itu. Hanya kalian udah capek-capek datang ke dokter, tapi kalian nggak dapat apa-apa kecuali obat, ya kan? Nggak dapat penjelasan apa-apa. Ditanyai dokternya kok wajahnya kok jadi kayak mutung gitu kan? Aku sering mengalami kayak gitu ya, apalagi dulu ya. Coba kita bandingkan dengan ketika kita berobat di Malaysia. Dokter-dokter di sana itu sangat ramah guys, sesuai pengalamanku ya. Sangat ramah dan detail. Ketika kita nggak ngerti, apalagi mungkin kendala bahasa ya kan. Kita bertanya, mau 10 kali kalian tanya, 10 kali akan dijelaskan. Sebelum kita keluar pasti dia tanya dulu, sudah paham Bu? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita itu keluar dari ruangan itu sudah paham betul apa penyakit kita. Begitu kalau di sana. Dan di sana juga tidak seperti di sini, guys. Dikit-dikit obat, ya kan? Nggak ada pun hubungannya dikasih obat ini. Kalau di sana, kalau kita nggak perlu ya nggak dikasih obat. Kita bisa pulang dari rumah sakit nggak dikasih obat. Karena apa? Ya nggak perlu kata dokternya. Kalau kalian pergi ke Malaysia sana, ke Penang misalnya, rumah sakit itu, di situ kalian lihat anak-anak yang opname, nggak ada itu yang diinfus guys, nggak ada. Coba di sini, setiap orang yang opname pasti diinfus, enggaknya kurang cairan pasti diinfus. Kalian lihat gitu kan? Jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa orang-orang Indonesia lebih memilih ke Malaysia, karena terpaksa, karena kita menghargai nyawa kita, ya kan? Kalau di Malaysia itu kita merasa dilayani dengan sepenuh hati, dengan sigap, dengan ramah, gitu kan? Itu kita akan merasa bahwa nyawa kita dihargai dibandingkan kita berobat di sini, ya kan? Kita ngomong dikit udah kayak mutung-mutung semua petugas kesehatannya. Tapi nggak semua ya, jangan pula langsung komen, hey, kau jangan pukul rata ya. Iya guys, aku nggak pukul rata. Kita harus akui bahwa memang sudah banyak perbaikan di rumah sakit sekarang ini ya, terutama di Jakarta. Kalau di Jakarta itu udah hampir semua itu sudah mengalami berbenah diri ke arah yang lebih baik, walaupun seperti yang ku bilang itu masih banyak juga seperti yang ku ceritakan di atas, apalagi di rumah sakit daerah ya kan, banyak sekali itu guys, itu fakta. Jangan ngamuk kalian ya kan, walaupun kalian petugas kesehatan, kalau kalian nggak merasa kayak gitu ya kalian jangan marah. Jadi buat kalian juga dokter-dokter itu, kalian tuh jangan pelit ngomong gitu kan. Udah itu kalau ada yang bertanya pasien kalian jangan marah. Kan kalau memang dia bertanya itu jawab aja, kenapa obatnya begini, jawab kan gitu kan. Jangan langsung mutung aja kalian. Itu pun nggak semua kalian ya. Kalau sekarang udah banyak dokter-dokter yang menyenangkan gitu ya, apalagi kayak di TikTok itu dokter muda sekarang ya. Mungkin karena sudah lebih milenial kali ya, jadi sudah lebih enak gitu sama pasien gitu, udah lebih ramah gitu guys. Jadi ya gitulah pesan kami rakyat jelata ini kepada Bapak Menteri Kesehatan. Jangan gengsi Bapak kami yang pergi berobat ke sana, karena masih sayangnya kami nyawa kami. Jadi kalau malu Bapak ya marilah kita perbaiki. Ikutnya kami Pak atau cuma kalian? Ya maksudnya diperbaikilah pelayanan rumah sakit itu ya kan. Kami pun ngapain kami Pak jauh-jauh pergi naik pesawat ke Malaysia kalau memang di sini ya kan. Apalagi awak ini udah tua, dikit-dikit goyang pesawat udah mau copot jantung awak. Kalau adanya rumah sakit yang pelayanannya sebagus di sana pasti kami berobat di sini Pak. Ngapain ya kan, udah lebih bagusnya di Jakarta ini daripada di Malaysia sana.
Ya kan? Nah, itulah keluhan kakaknya. Kenapa kakaknya lebih memilih berobat di Malaysia? Karena di Malaysia pelayanannya sangat baik dan dokternya juga sangat ramah-ramah. Dan kakaknya juga sudah memberikan penjelasan, bukan semuanya dokter di Indonesia itu tidak ramah. Jadi ada beberapa yang masih perlu diperbaiki sistem pelayanannya agar masyarakat merasa puas layanan dokter di Indonesia. Dan berita ini sampai ke media internasional. Dan semoga saja harapan saya sebagai rakyat Indonesia, perkembangan atau pelayanan yang ada di Indonesia, rumah sakitnya makin baik. Semoga video ini dapat memberi informasi sahabatku semuanya, dan semoga video ini bisa memberi manfaat kepada sahabatku semuanya. Jangan lupa, jika suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.